Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Agung yang kami muliakan dan para pendengar Radio Dais yang kami hormati dan para pemirsa MAJ TV yang kami muliakan. Pada siang ini kami bacakan kitab Dawatun Nasihin, lanjutan dari bab Fadilatul Taubah, fadilahnya, keutamaannya taubat. Ini sebagai penutupnya ini halaman 205, penutup dari bab ini ya. Jadi bab Fadilatul Taubah ini halaman 205. Senin yang lalu ya kami jelaskan tentang zaman Bani Israel ada seorang perempuan yang tunasusila, jadi pelacur ya, tunasusila. Dia adalah bisa memikat hati orang-orang karena cantiknya, sehingga orang banyak laki-laki datang kepadanya dengan karena tertariknya tadi, dihargai dengan biasroti dananir, dengan 10 dinar atau lebih atau aksar, sehingga suatu saat ada seorang hamba yang selalu beribadah tekun kepada Allah Ta'ala. Dia melihatnya tertarik juga sehingga orang yang abid tadi ibadah itu tertarik dengan wanita karena kecantikannya tadi. Dia betul-betul berjuang melawan nafsunya. Ternyata dia tidak bisa menguasai nafsunya, Masya Allah. Sehingga dia mohon pada Allah supaya dihilangkan ketertarikan dengan wanita tadi di dalam hatinya. Tapi falam yazal, tidak hilang-hilangnya ketertarikannya tadi. Dia datang ke rumahnya, kemudian dia memberi uang sebanyak yang dihargai itu tadi. Ketika dia melulus tangannya dia duduk bersamanya dia di dalam tempat tidur. Ketika abid tadi, orang ibadah tadi, mengulurkan tangannya kepada perempuan tadi, Masya Allah, kebesaran Allah dan rahmatnya, berkahnya karena ibadahnya, sehingga dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia di dalam hatinya itu Allah melihatnya, dan dalam keadaan itu dan Allah akan melebur semua amalnya, Masya Allah. Sehingga fawaqatil haibatu, haibah, dia takut dalam hatinya, sehingga gemetar ros-ros badannya dia gemetar, rupanya juga sudah maleh, berubah warna kulitnya, warna pucat menjadinya. Kemudian setelah itu perempuan tadi tanya, kenapa kamu kena musibah apa? Dia jawab, aku takut akan Allah, tolonglah izinkan saya untuk keluar ya. Uang sudah saya sampaikan, saya halalkan. Fa'dini fil huruj, izinkan aku keluar dari tempat yang seperti ini. Kemudian dia setelah keluar, perempuan tadi bertanya, Fa'abarohu min qulati kadza wasmuhu kadza, siapa namamu, dari mana kamu? Dia menjawab, rumah saya kampung ini, desa ini, nama saya ini. Kemudian diizinkan untuk keluar dari sisinya. Kemudian fawaqatil haibatu fi qalbil mar'ati, sehingga perempuan yang tunasusila tadi dan cantik tadi takut di dalam hatinya,
berkah dari bibarakati dalikal abid, berkahnya dari hamba yang beribadah tadi, selalu beribadah tadi. Hatinya juga merasa takut juga. Faqalat fi nafsiha inna hadza awalu dzambin syara'a fihi hadzal rajul. Perempuan yang menjadi tunasusila tadi berkata di dalam dirinya, oh, ini pertama kali dia berdosa, laki-laki ini. Waqad dahala alaihi min khauf, sehingga dia merasa takut. Wa inni qad aznabtu mundu kaza wa kaza sanatan. Saya berdosa dari bertahun-tahun, masya Allah. Wa inna rabbahu alladhi huwa yakhafu minhu huwa rabbi. Sesungguhnya Tuhannya dia takut, Tuhannya dia juga Tuhanku, huwa rabbi. Wa khaufi minhu yambaghi ayyakuna ashadda. Dan takutku seharusnya dengan Tuhanku sangat penting, saya ujiakan, harus lebih takut, asyadda, ayyakuna asyadda. Akhirnya apa? Jamaah yang memuliakan, fatabat ilallahi. Perempuan tunasusila tadi dia bertobat kepada Allah. Kemudian wahlaqad babaha, pintunya ditutup, dia tidak lagi menjual diri. Anin nas, dari manusia ditutup rapat dia. Wala bisat siaban khaliqatan, dia pakai pakaian yang kumuh, yang rusak, yang jelek. Waqbalat alallahi, dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kesadarannya itu tadi, melihat orang abid tadi. Ini bakanat min ibadatiha masya Allah, sehingga perempuan yang tunasusila tadi beribadah masya Allah, luar biasa. Wa qalat fi nafsiha, dia berkata pada dirinya, inni law intahaitu ila zalikar rajuli fala'allahu yatazawwajuni. Jika aku bisa sampai kepada laki-laki yang ibadah tadi, mudah-mudahan dia bisa menikahi saya. Ya Allah, dia menghandai-handai seperti itu kebaikannya, masya Allah. Fa'akuna indahu wa ta'alam min amri dini, aku akan di sisinya, aku akan belajar darinya tentang perkara agamaku. Wa yakunu aunan li ala ibadatillah, dan mudah-mudahan laki-laki tadi menolong aku untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya kesadaran, masya Allah. Dari sejarahnya dia tunasusila, pelacur, kemudian dia dosanya sudah bertumpuk-tumpuk, ternyata ketemu oleh seorang hamba yang takut akan Allah. Seharusnya yang lebih takut akan Allah adalah saya yang banyak dosanya ini. Sehingga dia bertobat. Fatahajjad wa hamalat dal amwal, kemudian dia siap-siap, fatahajjazat, kemudian dia membawa hamalat dal amwal, dia membawa banyak harta di bawahnya, masya Allah. Fantahat ila tilkal quryati fasalat anhu, sampailah dia ke kampung abid orang beribadah tadi, dan dia tanya tentang nama yang disebutkan tadi. Wa ukhbirul anna muratan qad qutimat tas'alu anhu, dikabari hamba tadi, sungguhnya ada perempuan yang datang, dia tanya tentang dari abid tadi, orang tadi. Fa kharajatil abidu ilaiha,
Maka orang yang senantiasa beribadah tadi keluar menjumpai perempuan bekas tunasusul yang bertobat tadi. Falamma ra'athul mar'atu kasyafat an wajhiha likay ya'rifuha. Ketika perempuan tadi membuka hijabnya, terbukalah dari wajahnya supaya mengenalinya, seorang hamba tadi mengenalinya, likay ya'rifuha. Falamma ra'aha arafaha al-abidu Watadzakkara alladzi kana bainahu wa bainaha. Ketika seorang hamba tadi melihatnya perempuan tadi, mengenalinya, dia ingat yang telah terjadi di antara dia dan wanita pelacur tadi. Dia teringat, dia, Masya Allah, terkejut Abid tadi. Akhirnya apa? Para bapak jamaah dan bapak ibu sekalian, para pendengar di dai yang dimuliakan, fasoha soihatan, maka dia berteriak, dengan teriakan yang keras. Apa ujungnya? Fakharajat ruhuhu wa baqatil matu khazinatan waqal, maka ruhnya keluar dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan perempuan tadi masih tetap di situ. Baqatil mar'atu khazinatan, dia menjaganya. Baqalat, dia berkata, inni kharajtu li ajlihi waqad mata. Aku keluar karena dia, untuk menjumpainya. Waqad mata, dan dia sudah meninggal. Fahallahu ahlun min aqrabaihi yahtaju ila imra'atin, maka adakah dia punya keluarga, kerabatnya yang butuh oleh seorang perempuan? Faqalu, orang-orang menjawab, innalahu akhun sholihan walakinnahu mu'sirun laisa lahu ma'lum. Ada, dia masih punya saudara, tapi dia tidak punya harta. Orang yang melarat, orang yang sulit, tidak ada harta sama sekali. Faqalat la ba'sa, perempuan tadi yang bekas tunasusila tadi mengatakan, tidak masalah. Dia sudah tekad ingin menjumpai Abid tadi untuk bisa nikah dengan dia. Karena tidak berhasil, karena meninggal keluarganya, apapun pokoknya saya bisa nikah dan keluar kerabatnya. La ba'sa, tidak masalah, tidak punya harta, tidak masalah. Fa inna li minal mali ma fihi, karena saya sudah punya harta, Akhirnya faja'a akhuhu fatazawwajta biha. Beruntunglah ya, saudaranya Abid tadi datang dan mengawininya. Fawalada bainahuma sab'atan minal banini kulluhum saru anbiya'a min bani Israil. Lahirlah dari keduanya 7 anak laki-laki, semuanya menjadi para nabi pada Bani Israel. Karena apa? Bibarokati taubati, karena berkahnya taubat. Walhamdulillah, alhamdulillah. Inilah sejarah hebatnya, fadilahnya, keutamaannya taubat yang sungguh-sungguh, masya Allah. Allah mengampuninya dan dia adalah seorang yang luar biasa. Sehingga ada suatu dawuh ya, qala al-imamu az-Zandusi, Imam Zandusi rahimahullah taala, sami'tu imama Aba Muhammad bin Abdullah bin Fasal yaqul, aku mendengar Imam Aba Muhammadin Abdullah bin Fasal Fadl, dia berkata,
Perkataannya begini. Qalal hukama, para orang-orang ahli hikmah berkata, man ruziko arba'an lam yukhram arba'atan. Barang siapa diberi rezeki 4, maka dia tidak akan terhalang-halangi oleh 4 juga. Apa ini ya? Maruziko doa. Barang siapa diberi rezeki bisa berdoa, mohon kepada Allah, lam yukhram al-ijabata, akan tidak dihalang-halangi, diterima di sisi Allah doanya itu. Karena apa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdakwalah kamu, berdoalah kamu kepada aku, akan saya akan ijabahi bagimu, akan aku jabahi. Ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ruzikal istighfar, barang siapa diberi rezeki mau istighfar, astagfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Dia biar rezeki itu istighfar pada Allah yang merajai semua manusia, jadi Tuhannya para manusia. Astagfirullah minal khotoya, dan saya minta ampun kepada Allah dari semua kesalahan dan dosa-dosa. Maka dia beristighfar, lam yukhramil maghfirata, tidak akan dihalang-halangi akan menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa apa saja, seberat apapun ya, akan diampuni Allah dengan dia selagi istighfar kepadanya. Liqauli ta'ala, dasarnya adalah firman Allah ta'ala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah ta'ala adalah Maha Pengampun. Kemudian yang ketiga, man ruzikal syukra, barang siapa diberi rezeki bisa bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, kecil maupun besar nikmat itu, lam yukhram mil mazida, tidak akan dihalang-halangi akan ditambahi nikmat yang lain. Kalau bersyukur akan ditambahi Allah nikmat yang lain. Bersyukurlah. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, jika kamu semua bersyukur kepada Allah, niscaya aku akan tambahi kamu semua. Masya Allah. Ini banyak, ada Kiai Mbah Yai Syahid Sulang ya, setiap kami ketemu alhamdulillah, alhamdulillah, sering baca tahmid alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ditambah oleh Allah Ta'ala nikmat-nikmat yang lain. Masya Allah. Umar ruzikal taubata, barang siapa diberi rezeki Allah taubat, ampunan kepada Allah, minta ampunan, taubat, lam yukhram mil qubul, dia tidak akan dihalang-halangi diterima Allah taubatnya itu. Jangan takut, jangan khawatir seberat dosa apapun. Sehingga diciptakan seorang pelacur aja, seorang tunasusila, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan anak keturunannya menjadi orang-orang istimewa semua karena fadilahnya taubat itu. Liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, walladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Beliaulah Allah lah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah beri maaf semua kesalahan-kesalahannya. Ini diterangkan dalam kitab Rodotul Ulama. Luar biasa peran dan fungsinya, fadilahnya, keutamanya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang kami hormati, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk bertobat kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.